Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dina Nuraziza, Haji Faisal Lutfi, dan Muhammad Farhan Supandi yang akan memaparkan materi tentang pemasaran syariah. Yang pertama ada paradigma pemasaran syariah. Paradigma pemasaran syariah itu terdiri dari 4. Yang pertama ada strategi pemasaran syariah. Strategi ini berusaha menanamkan perusahaan dan produknya di benak pelanggan. Yang kedua, taktik pemasaran syariah. Taktik ini merupakan aktivitas menggunakan berbagai teknik promosi pengabdian kepada masyarakat dalam mengusahakan penguasaan pasar atau how to penetrate a market. Yang ketiga ada nilai pemasaran syariah. Nah, nilai ini bertujuan untuk merebut tempat di hati konsumen atau how to create an emotion touch. Yang keempat ada citra pemasaran syariah. Spiritual merupakan strategi yang paling jitu dan paling unggul, di mana strategi ini mampu memayungi berbagai macam strategi lainnya. Yang selanjutnya ada the 10 credos of compassionate marketing. Yang pertama ada love your customer, respect your competitors. Cintai pelanggan, beri pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab. Responsiflah terhadap segala komplain dan keluhan pelanggan. Yang kedua ada be sensitive to change, be ready to transform. Perlu kepekaan terhadap perubahan yang terjadi setiap di mana perlu adanya kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai dan teknologi ke dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga ada guard your name, be clear of who you are. Jaga nama baik dan tunjukkan siapa sebenarnya perusahaanmu. Tentu ini dari segi yang positif, bukan berarti sejagoan atau premanisme. Ikuti Nabi Muhammad yang dijuluki dengan Al-Amin. Yang keempat ada customer are the first. Go first to who really needs you. Banyak konsumen yang perlu dilayani dan layanilah lebih dulu orang yang betul-betul memerlukan dan komoditi yang diperdagangkan. Yang kelima, ada always offer a good package at a fair price. Jagalah selalu menjual barang yang baik dengan harga normal. Jangan menipu. Misalnya barang yang jelek dikatakan baik, barang murah dikatakan mahal, sehingga menggeruk keuntungan berlipat ganda yang sifatnya sesaat. Yang keenam, ada always make yourself available, spread the good news. Perusahaan harus selalu siap dengan menyebarluaskan berita baik, terutama tentang diri komoditi yang menjadi bisnisnya. Sebarkan berita baik, bukan sebaliknya yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Yang ketujuh, ada get your customer, keep and grow with them. Pelanggan harus selalu didekati, mereka harus selalu ada dan tumbuh bersama perusahaan. Yang kedelapan, ada whatever your business is, it is a service business. Inti dari kegiatan bisnis adalah pelayanan, maka para pelaku bisnis akan selalu berhubungan dengan pelanggan. Para pengusaha harus memberi pelayanan yang baik masyarakat yang sebaik-baiknya. Yang kesembilan ada always refine your business process in term of quality, cost, and delivery. Perhatikan teliti dan kajilah bisnis perusahaan, bagaimana proses bisnisnya, utamakan kualitas, tekan faktor biaya, dan percepat pengiriman. Yang 10, ada gather relevant information, but use wisdom in final decision. Cari dan renungilah analisis informasi yang sesuai dengan permasalahan bisnis dan buatlah keputusan yang bijaksana dalam menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Nabi Muhammad sebagai pemasar syariah. Praktik pemasaran Nabi Muhammad yang pertama adalah segmentasi dan targeting. Nabi Muhammad betul-betul profesional dalam memahami dan dengan baik segmentasi dan targeting, sehingga sangat menyenangkan hati Khadijah, yang saat itu berperan sebagai bosnya. Barang-barang yang diperdagangkan Nabi Muhammad selalu cepat terjual karena sesuai dengan segmen dan target pasarnya. Yang kedua ada positioning. Positioning berarti bagaimana membuat barang yang kita hasilkan atau kita jual memiliki keunggulan, disenangi dan melekat di hati pelanggan dan bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada bauran pemasaran. Ini adalah suatu strategi pemasaran untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskannya melalui produk, price, place, dan promotion. Konsumerisme ialah gerakan yang menyangkut individu, perusahaan, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berhubungan dengan hak-hak konsumen di pasar. Menurut almarhum Presiden Kennedy tahun 1962 yang merumuskan suatu pesan khusus buat Kongres Amerika yang menyatakan bahwa ada 4 hak konsumen, yaitu 1 hak untuk selamat, 2 hak untuk memperoleh informasi, 3 hak untuk memilih, 4 hak untuk didengar dengan segala keluhan.
Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dijadikan sebagai landasan kerja dinamakan sebagai pancahak konsumen, yaitu 1. Hak atas keamanan dan keselamatan, 2. Hak atas informasi, 3. Hak untuk memilih, 4. Hak untuk didengar, 5. Hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik. Yang selanjutnya ada prinsip the customer is king. Berikut adalah prinsip the customer is king, yaitu pembeli adalah orang penting dalam dunia usaha. Yang kedua, pembeli tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Yang ketiga adalah pembeli bukan pengganggu terhadap pekerjaan kita, tetapi sebaliknya sebagai tujuan usaha. Yang seterusnya, pembeli berbuat kepada kita sebagai menyenangkan. Pembeli adalah sebagian dari usaha kita dan kegiatan kita. Dan keenam, pembeli bukanlah sebuah benda yang beku, tetapi ia adalah seorang manusia berdarah daging dengan perasaan dan emosinya seperti kita sendiri. Yang ketujuh, pembeli bukanlah lawan berdebat, tetapi kawan yang bersahabat. Pembeli adalah seseorang yang membawa kebutuhan kepada kita, dan ini adalah pekerjaan kita untuk memenuhinya. Pembeli adalah orang yang harus dilayani dan dimengerti dengan penuh perhatian yang kita berikan kepadanya. Pembeli adalah orang yang memungkinkan membuat keuntungan bagi pendapatan kita. Pembeli adalah jiwa penghidupan bagi dunia usaha. Yang selanjutnya ada sifat-sifat pemasar yang disenangi pelanggan. Yang pertama, ada jujur dalam memberikan informasi. Yang kedua, pengetahuan yang baik tentang barang. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen dengan baik. Yang keempat, memiliki pribadi yang menarik. Dan ada juga mengatasi keberatan pelanggan. Yaitu mengatasi keberatan pelanggan merupakan tingkat terakhir sebelum calon pelanggan mengambil keputusan untuk membeli. Berbagai keberatan tersebut dalam merupakan pertanyaan, keluhan, celaan, penolakan, dan lain-lain. Dan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, seorang pemasar dapat menggunakan segala kemampuan yang diperoleh dalam praktik keterampilan menjual, antara lain kebijaksanaan, serta tidak mudah putus asa.